kelistrikan di sepeda motor itu dibagi menjadi dua jenis, bro. Kemarin kita sudah membahas dasar-dasar kelistrikan. Nah, sekarang kita akan bahas komponen utama kelistrikan sepeda motor. Jadi, di kelistrikan di sepeda motor itu dibagi menjadi dua jenis, bro. Yang pertama ada electrical engine atau kelistrikan mesin. Terus kemudian yang kedua ada electrical body atau kelistrikan body. Nah, tentu kedua ini memiliki komponen yang berbeda. Untuk electrical engine, yang pertama komponennya, dia ada yang namanya spool. Apa itu spool? Spool itu biasanya ada di blok magnet bagian kiri, bro. Ada yang half wave, ada yang full wave. Nah, spool ini apa sih? Spool ini fungsinya dia untuk menciptakan arus listrik. Arus listriknya apa? Jenisnya arus listriknya jenisnya aduh, R. Nah, arus listriknya arus AC. Kemarin masih ingat AC itu apa? AC itu adalah arus listrik bolak-balik. Nah, ini tugasnya spool, dia menciptakan arus listrik bolak-balik. Nah, terus kemudian ada yang namanya, nah di spool itu ada yang tahu apa? Kecil biasanya untuk dia kena magnet untuk mengirim sinyal. Nah, betul, pulser. Apa itu pulser? Pulser ini dia sebagai pemberi sinyal pengapian. Nah, ini pulser. Terus kemudian ada lagi CDI. Kalau motornya sudah menggunakan CDI. Tapi kalau motor zaman dulu, bro, itu ada yang pernah menggunakan platina. Nah, itu beda sama CDI. Nah, CDI itu apa? Kapasitor discharge igniter. Dia fungsinya dia untuk menyimpan arus, kemudian mengeluarkannya secara cepat atau spontan ketika sudah diberi sinyal oleh pulser ini. Jadi pulser tadi kan memberikan sinyal. Terus ada lagi, bro, apa itu namanya? Koil. Nah, biasanya bentuknya bulat kalau bagi teman-teman yang belum pernah melihat sama sekali koil. Nah, koil fungsinya untuk apa koil? Koil yaitu fungsinya untuk dia memperbesar tegangan yang dimulainya tegangan kecil menjadi besar. Itu fungsinya dari koil. Misal tegangannya ada di 12 volt atau 50 volt atau 40 volt, dia bisa menjadi ribuan volt karena ada si koil ini. Nah, terus kemudian ada kabel busi. Biasanya kabel busi ini satu dengan koil, tapi biasanya kalau koil racing itu berbeda antara koil dengan kabel busi itu sendiri-sendiri. Tapi kalau bawaan pabrikan biasanya koil dan kabel busi itu jadi satu. Terus kemudian ada cop busi, terus terakhir ada busi. Nah, busi sebagai penghantar untuk pengapian yang ada di motor. Nah, terus terakhir ada yang namanya kiprok atau regulator. Nah, fungsinya kiprok atau regulator nanti kita akan bahas secara khusus. Jadi teman-teman tetap simak video ini sampai akhir dan kita akan lanjutkan ke part selanjutnya.